Mungkin masih banyak yang kebingungan di antara kita sebagai YouTuber pemula, bagaimana sih kok bisa konten kita itu terkena konten pembatasan usia. Kemudian apa bedanya juga dengan konten untuk anak-anak? Kan begitu ya. Biasanya yang terkena seperti ini teman-teman. Kita bahas dari sisi konten yang terkena pembatasan usia terlebih dahulu. Jadi biasanya konten yang terkena pembatasan usia itu dikarenakan di videonya itu terdeteksi menampilkan sesuatu yang cukup ekstrim ataupun vulgar ya. Atau bisa dikatakan itu merupakan konten dewasa. Konten dewasa itu kan banyak macamnya, termasuk seperti contohnya itu kekerasan ya, meskipun itu hanya fake situation gitu ya, atau sebetulnya kita main drama-dramaan tapi di situ menampilkan kekerasan. Dan ternyata sistemnya YouTube mendeteksi bahwa itu dianggap adegan betulan gitu. Akhirnya itu terdeteksi sebagai konten yang vulgar atau konten yang mengandung kekerasan sehingga terkena pembatasan usia. Lalu pembatasan usia ini maksudnya bagaimana? Memang usia berapa saja yang diperbolehkan untuk menonton video ini? Jadi secara umum kalau kita mau coba telisik atau lihat rincian di analitik gitu ya, itu kan ada usia atau data orang yang menonton video kita itu usia sekian sampai sekian itu berapa orang, usia sekian sampai sekian berapa orang, kan ada ya itu ya. Kalau mungkin kalian penasaran, coba silahkan lihat di analitik masing-masing. Nah di situ tertera usia paling rendah di analitik itu adalah, kalau nggak salah itu berapa teman-teman ya, 13 tahun kalau nggak salah ya, 13 sampai 18 tahun itu yang paling rendah, atau mungkin bisa disebut itu adalah usia remaja. Sedangkan untuk konten anak-anak, mungkin kemarin ada yang bertanya juga, yang dimaksud anak-anak itu usia berapa? Ada yang bertanya begitu kemarin ya, coba nanti saya cari komentarnya. Yang jelas kalau kita mengacu pada data di analitik video itu teman-teman, yang disebut anak-anak oleh sistemnya YouTube itu adalah usia yang tidak ditampilkan di geografi analitik kita ya, yaitu antara 0 sampai 12 tahun kalau tidak salah, karena ini saya tidak sempat buka analitik ya, jadi saya nggak bawa HP, jadi HP-nya dipakai record. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, intinya kalau konten kita itu tidak ingin terkena pembatasan usia, maka ya sebisa mungkin kita jangan menampilkan adegan kekerasan, jangan membuat video yang sekiranya itu berbau pornografi, kemudian perjudian, dan juga hal-hal sensitif lainnya. Nah itu saya kira aman kalau kita tidak menampilkan hal-hal seperti itu, meskipun itu hanya sebuah cuplikan sebentar saja. Jadi itu salah satu menghindari konten yang terkena pembatasan usia. Kemudian kalau konten anak-anak itu ya tadi usianya 0 sampai 12 tahun, atau anggap aja sejak lahir sampai usia sekolah dasar itu dianggap anak-anak. Kalau mungkin yang usia 13 sampai 18 itu ya sebetulnya itu juga masuk anak-anak sih ya kalau bahasa kita. Tapi kalau sistemnya itu mungkin itu kategori anak tahap kedua gitu mungkin ya, atau remaja lah, remaja. Dan saya juga sering mengatakan dari menurut berbagai sumber itu konten anak-anak itu gajinya kecil teman-teman. Akan tetapi sebetulnya juga ada cara khusus agar channel kita itu tidak dianggap sebagai konten anak-anak, sehingga komentarnya pun bisa aktif dan juga CPM RPM-nya juga sama dengan konten-konten biasa atau konten-konten pada umumnya. Nah mungkin soal itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi ya sedikit obrolan kita ini mudah-mudahan ada yang bisa diambil pelajarannya atau pengalamannya. Kalau memang tidak ada ya anggap saja sebagai angin lalu, atau mungkin ya sekedar hiburan belaka atau apapun lah, terserah kalian. Jangan lupa kalau kalian mungkin pengen berkomentar, silahkan tuliskan saja apapun unek-unek kalian, tidak masalah ya, tidak sesuai dengan topik yang dibahas tidak apa-apa. Kalau mungkin kata youtuber-youtuber lain, youtuber-youtuber besar itu katanya kalau komentar itu harus sesuai dengan isi video, kalau nggak gitu dianggap spam dan seterusnya. Tapi kalau di channel bahas YouTube ini bebas teman-teman ya. Ini saya sudah tidak begitu ya spam ya udah gitu aja ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.